Salam sejahtera buat penonton semua. Kali ini ada berita datang dari pihak kepolisian, ya. Jadi sepertinya di negara kita ini, institusi kita ini bergantian mengukir sejarah kelam, bukan sejarah gemilang, ya, tapi mengukir sejarah kelam. Habis dari institusi kepolisian, setelah itu nanti masuk di kejaksaan, setelah kejaksaan di pengadilan dan institusi-institusi lain. Nah, mengenai kepolisian misalnya, beberapa waktu lalu kami sempat prihatin karena adanya kecanduan judi online dari seorang polisi yang akhirnya dibakar oleh istrinya yang juga polisi, polwan. Lalu kemudian ada berita tentang membackingi galian C yang ilegal, diduga ilegal dan seterusnya. Jadi ya, kalau istilah kami tadi, pihak kepolisian ini sedang mengukir sejarah kelam. Jadi itu tentu akan menjadi sejarah bagi keturunan kita, bagi anak cucu kita nantinya, seperti ini sejarah kelamnya. Nah, jadi kali ini kita mendapatkan kabar tentang adanya DWP yang dilaksanakan di Jakarta sejak tanggal 13 sampai 15 Desember. Jadi DWP itu adalah Jakarta Warehouse Project. Jadi yang kira-kira artinya adalah perkumpulan para pecinta musik dansa elektronik, dan pesertanya itu bukan hanya dari bangsa kita, bukan hanya dari warga lokal, bukan hanya pecinta musik lokal, tetapi ini datang dari mancanegara. Ini yang membuat hati kita jadi sedih, hati kita jadi miris, karena ketika kita sedang berusaha membangun image bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang beradab, bangsa kita ini adalah bangsa yang bisa bergaul, kira-kira gitu ya, bisa bekerja sama dengan dunia internasional. Nah, ketika kita undang mereka ke tempat ini, sebetulnya kan itu boleh dikatakan dalam rangka promosi, dalam rangka menunjukkan ini loh Indonesia, keindahannya gitu ya, bagaimana kemajemukan budaya dan bahasa. Ini kan satu kekayaan yang harusnya bisa dijual, nilai-nilai budaya yang bisa dijual. Kita tahu dan kita selalu mengatakan bahwa Indonesia ini kaya dalam banyak hal, kaya dari segi sumber daya alam, kaya dari segi keragaman budaya, nah, kultur dan seterusnya, dan kemudian wilayah yang luas. Pokoknya banyak hal sebetulnya yang bisa dijual dari Indonesia ini. Tetapi sangat disayangkan ya, event yang begitu bergengsi boleh dikatakan, yang mengundang warga negara asing, nah itu akhirnya dikotori, itu akhirnya dicemari oleh yang harusnya menjaga keamanan itu sendiri. Ya, yang kami dengar dari pemberitaan di media itu adalah bahwa secara mendadak para peserta itu katanya dites urin oleh aparat kepolisian. Ya, mereka dites urin. Ya, mungkin boleh-boleh saja lah ya, untuk misalnya menjaga agar agar Indonesia ini tidak disusupi atau dimasuki orang-orang yang membawa narkoba. Dalam konteks itu mungkin ya kita setuju lah, artinya untuk membentengi. Tapi yang menjadi kita sedih dan menjadi kita miris adalah ketika ada pengakuan dari warga negara asing itu, sekalipun hasil tes urin mereka negatif, mereka juga dimintai uang. Coba ini bayangkan bagaimana rusaknya pemikiran dari aparat kita ini. Dan uang yang berhasil mereka kumpulkan juga itu nggak main-main. Fantastis sekali jumlahnya. Ya, kalau mungkin selama
3 hari itu kurang lebih pihak kepolisian mengawasi jalannya pertunjukan itu, mengawasi jalannya event itu. Mereka berhasil mengumpulkan 9 juta RM, ringgit Malaysia. Jadi kalau dikonversi itu kurang lebih 32 miliar. Bayangkan, luar biasa uang yang mereka dapat. Tapi sebetulnya, kalaupun uang yang mereka dapat besar, kehilangan muka dari bangsa ini itu jauh lebih besar. Kehilangan potensi bangsa ini untuk unjuk gigi di kancah dunia internasional itu kan hilang, tercoreng, gitu ya. Jadi luar biasa, kita sampai kadang-kadang kita nggak bisa bicara gitu, speechless, kita nggak bisa ngomong kita. Dari mana kita harus memulai gitu ya? Karena kejahatan itu, ya maaf kami harus bilang, kejahatan di institusi negara kita ini itu terstruktur. Maksudnya itu dari mulai jajaran yang paling bawah, orang-orang yang punya jabatan menengah, bahkan sampai jabatan yang paling tinggi pun kelakuannya ya sama seperti ini. Jadi seperti apa ya? Seperti mungkin perasaan mereka itu begini. Rasanya sayang kalau lagi kita megang jabatan ini, kita nggak memeras gitu. Rasanya sayang kalau kita nggak melakukan kejahatan ketika kita memegang jabatan ini, gitu ya. Bahkan kita sering mendengar di kalangan keluarga-keluarga yang mungkin adiknya, abangnya, atau bapaknya, atau pamannya yang sedang menjabat, tapi tidak memanfaatkan jabatan itu, maka orang itu dibilang bodoh. Ini kan satu hal yang menjadi terbalik. Orang ingin melakukan kebaikan, orang ingin melakukan tugas jabatannya dengan baik dan benar, itu dikatakan bodoh. Gitu ya. Jadi memang apa yang salah dengan kita ini? Bangsa kita ini apa yang salah dengan bangsa kita ini? Sampai kita kadang-kadang nggak bisa lagi mau memulai dari mana. Nah, saya kembali coba kepada peristiwa itu. 32 miliar yang berhasil mereka kumpulkan, mereka raup dari kejahatan mereka itu. Dan jumlah mereka juga ada 18 orang yang kami dengar dari Kepala Biro Penerangan Divisi Propam, itu 18 orang sekarang sedang diperiksa. Nah, saya coba berpikir dari sisi yang lain, misalnya mungkin ketika mereka masuk polisi, orang tua mereka bersusah payah. Ya, kita tahu juga kan, sekarang ini masuk di kepolisian juga bayar-bayar kan. Untuk masuk di satu institusi itu pakai bayar segala macam. Bisa saja orang tuanya ya juga sudah menjual harta, aset. Ya, terlepas apakah mungkin dengan harapan supaya kembali, atau mungkin bisa saja yang penting bagaimana supaya anaknya ini punya status, dapat pekerjaan. Mungkin saja dia tidak mengharapkan itu kembali, ya kan? Dan memang dia merasa bertanggung jawab bahwa anaknya itu harus didukung dan diberikan pekerjaan gitu. Nah, bisa saja seperti itu orang tua. Nah, kalau seperti itulah kasusnya, orang tuanya sebenarnya tidak mengharapkan lagi apa-apa sekalipun dia telah mengeluarkan biaya yang besar untuk anaknya menjadi polisi. Betapa sedihnya, betapa hancurnya perasaan si orang tua. Dengan anak, dengan ya katakanlah dengan si anak ini kalau mungkin masih muda polisinya, atau kalau polisinya sudah tua, bagaimana perasaan dia dengan anaknya. Satu keluarga itu kan menanggung malu hanya karena mereka ini rakus dengan uang. Jadi mereka melakukan itu mungkin dengan harapan ya mereka dapat uang. Bayangkan kalau 18 orang dapat 32 miliar, ya mungkin sekitar mereka dapat 1,5 miliar satu orang kalau bagi-bagi. Atau nah jangan-jangan
mereka pun harus kasih setoran ke atasannya. Ini lebih celaka lagi. Kalau akhirnya nanti dalam pemeriksaan di propam, mereka ternyata disetujui atau diizinkan, diperbolehkan oleh atasannya, ini akan menjadi berita yang lebih konyol lagi. Ini akan menjadi berita yang membuat institusi kepolisian terpuruk lagi. Jadi ya, kami masyarakat ini kadang-kadang setiap harinya hanya menonton tindakan-tindakan dari orang-orang yang sudah dibiayai negara, digaji oleh negara ini, dan kami rakyat kecil ini harus dikenakan pajak yang tinggi. Ya, yang kita dengar sekarang udah ada pajak 12% lagi. Ya, kita harus membayar itu dalam setiap mungkin transaksi pekerjaan kita dan transaksi dalam perekonomian ini. Tapi kita harus mendengar mereka yang sudah digaji oleh negara ini merusak nama baik bangsa ini. Jadi ya, kami kembalikanlah kepada pihak Propam Polri, apakah mungkin Propam Polda atau mungkin Mabes, silakanlah untuk memeriksa dan mengadili mereka dan berikanlah hukuman yang sepantasnya. Itulah dari kami sebagai warga yang selalu mengeluh karena selalu mendengar berita yang tidak sedap dari institusi kita di negara ini. Terima kasih.